untuk bergabung bersama kita, Mr. Agung Nugroho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat sore untuk Flipper semua dimanapun teman-teman berada. Sekarang Flipper sedang bergabung bersama live chit chat with Flip English School yang dilakukan secara rutin setiap 1 minggu sekali. Nah teman-teman, sebelum live chat ini kita mulai, saya ingin memperkenalkan diri. My name is Disti Adiana and usually people call me with Disti as your host today. So I'm going to hosting the live chit chat with Flip English School dengan tema Chase Your Dream to Great Britain bersama Mr. Agung Nugroho. FYI aja, Mr. Agung Nugroho merupakan salah satu awardee beasiswa di mana beliau lahir di Surakarta pada tahun 1986 dan juga pernah menempuh pendidikan S1 atau Strata 1 di Universitas Negeri Semarang pada tahun 2019 dan S2 di University of Canberra pada tahun 2013. Nah, sekarang beliau sedang menempuh pendidikan doctoral di Bristol University di United Kingdom. Tapi sebelum kita menunggu Mr. Agung Nugroho bergabung bersama live chat kita, saya mau mengingatkan sekali lagi jika untuk Flippers dimanapun Flipper berada untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, selalu pakai masker, menjaga jarak satu sama lain, jangan lupa memakai hand sanitizer dan juga mencuci tangan. Karena menurut saya 2021 ini Indonesia harus bebas dari segala bentuk virus. Well, saya juga mau ngasih sedikit informasi mengenai program-program yang dicanangkan oleh Flip English School sendiri, di mana Flip English School sekarang ada 3 program yang tengah berjalan atau running. Pertama ada basic atau fundamental English. Ini diperuntukkan untuk teman-teman yang ingin belajar Inggris dari basic. Kemudian juga ada kelas untuk IELTS, persiapan IELTS dan TOEFL. Nah, ini juga bisa ditempuh melalui 2 jalur. Pertama ada jalur online atau jalur offline. Kalau offline, teman-teman bisa langsung datang dan nge-camp bersama kita. Kalau online, teman-teman bisa join melalui pembelajaran by Zoom. Sambil menunggu Mr. Agung bergabung di live chit chat, saya mau mengingatkan untuk teman-teman Flipper semua, jika ada pertanyaan seputar beasiswa bisa langsung tulis di kolom komentar. Saya undang dulu Mr. Agung untuk bergabung bersama kita di Nah, sudah bergabung bersama kita Mr. Agung Nugroho. Halo Mr. apa kabar? Halo semuanya, kabar baik. Alhamdulillah. Mister, di waktu UK sekarang pukul berapa, Mister? Kok masih kelihatan terang? Di Bristol sekarang ini jam 12 lebih 11, jadi masih jam 12. Oh gitu. Mister, apa kabar? Apakah keadaannya baik atau gimana di Bristol? Ya, alhamdulillah baik. Di sini lumayan dingin ini. Sudah masuk winter di sesi-sesi akhir winter sebelum masuk ke spring. Rasanya dingin sekali sampai -3, kadang-kadang -5. Jadi ya. Gimana nih? Kalau di Bristol sendiri masih happening nggak COVID-19 ini di sana? Di Bristol masih ya, di Bristol, di seluruh Inggris kali ya. Kalau saya bilang tidak cuma di Bristol tapi di seluruh Inggris. Dalam 1,5 bulan terakhir itu pemerintah menggalakkan major lockdown, ya. Lockdown mulai buka kembali kemungkinan tanggal 15 alias hari Senin. Senin 2 hari dari sekarang. Tapi biasanya hari Minggu malam itu nanti ada evaluasi dari Perdana Menteri. Nanti kalau misalkan memuaskan selama lockdown kemarin alias jumlah korban COVID menurun, ya akan dibuka kembali sampai waktu tertentu di masa yang akan datang. Tapi jika masih ditemukan banyak
apa ya, banyak pasien COVID yang terpapar atau bagaimana. Jadi jumlah yang terkena semakin naik, banyak itu biasanya akan diperpanjang. Jadi ada apa namanya kebijakan dari Waktu perdana menteri. lockdown. Iya, biasanya sebulan, sebulan, sebulan gitu. Ya semoga saja tidak ada lockdown lagi atau alias juga karena lockdown sudah membuat banyak orang jadi sedikit stres, termasuk saya sendiri. Bener banget mempengaruhi kehidupan sehari-hari kita. Mister, tema malam hari ini adalah Mhm. Chase Your Dream to Great Britain. Jadi pemilihan tema hari ini tuh disesuaikan dengan background dari Mister Agung sendiri. Nah, Disti mau punya banyak pertanyaan yang mungkin ini mewakili pertanyaan teman-teman flippers di rumah, terutama untuk scholarship hunter, tentang Oke. bagaimana perjalanan Mister hingga bisa menempuh pendidikan doctoral di Bristol University. Pertama saya mau nanya Mister, awal pertama kali Mister mendapatkan beasiswa itu boleh nggak perjalanannya diceritakan pada kita, suka dukanya dan lain sebagainya. Boleh, boleh, tentu saja ya. Mulai dari beasiswa S1, S2, atau S3 ini pilih yang mana dulu? Oh, berarti tiga-tiganya beasiswa, Mister. Boleh dari S1 dulu. Ini untuk mood buster teman-teman ya yang lagi hunting scholarship mungkin. Dari S1 dulu. Boleh, Mister, silakan. Gimana Dari ceritanya? S1, Mm-mm. kalau S1 itu kan saya seperti yang Mbak Disti sampaikan tadi kan memang di Universitas Negeri Semarang kan. Uh, Mm-mm. Kebetulan di UNES dan saya pikir di beberapa kampus negeri atau swasta yang lain juga pasti punya beasiswa prestasi. Jadi apabila mahasiswa memiliki IPK di atas 3,5, itu biasanya mereka eligible untuk mendaftar beasiswa yang per semester itu kan. Nah, kebetulan mulai dari semester 3 sampai lulus itu saya tidak pernah membayar alias gratis terus karena dapat beasiswa terus kan. Semester 1 Kalau 2 karena S1 masih berarti awal. berarti jalurnya PMDK atau apa, Mister, dulu tahun 2019? S1 saya, ya betul, S1 saya dulu itu jalurnya PMDK ya. Jadi tesnya hanya bahasa Inggris waktu itu. Saya kan jurusan bahasa Inggris. Tesnya hanya bahasa Inggris, kemudian keterima, kemudian kuliah 2 semester itu masih membayar karena belum ada beasiswa kan untuk semester awal kan. Zaman saya dulu belum saya pikir belum ada bidik misi, tapi sekarang sudah banyak kan. Nah dulu belum ada, jadi saya kuliah 2 semester awal itu membayar seperti biasa. Kemudian ada informasi beasiswa, saya tidak terlalu ingat ya nama beasiswanya apa ya. Ada macam-macam, saya dapat dua, yang satu dari luar, yang satu dari dalam kampus. Di mana yang dari dalam kampus itu saya tidak perlu membayar sepeser pun ya untuk kuliah. Yang dari luar itu beasiswanya untuk membeli buku sama kayak logistik gitu. Jadi ya alhamdulillah mulai dari semester 3 sampai semester akhir lulus ya, itu tidak pernah bayar alias lewat beasiswa terus. Nah itu ada catch-nya ya. Jadi kelihatannya wah enak sekali kan. Tapi ya pasti ada suka dan dukanya. Suka dapat uang kan, sekolah gratis dapat uang. Tapi dukanya adalah kita harus mengalokasikan waktu belajar lebih banyak daripada orang-orang lain gitu kan. Supaya apa? Supaya IPK kita terus bersaing dengan orang-orang lain atau di atas teman-teman yang lain. Karena kalau sampai di bawah teman yang lain, berarti tidak eligible untuk Ada beasiswa. kemungkinan. Berarti ada Iya, kemungkinan untuk dicabut gitu, Mister, iya. Jadi kewajibannya. jika tidak memenuhi ekspektasi per semesternya itu nanti akan dicabut beasiswanya. Nah, alhamdulillah waktu itu uh, walaupun saya tidak bisa bilang saya studying maniac. Saya bukan maniak belajar. Saya belajar saja. Tapi saya lebih suka orang yang disiplin. Saya lebih disiplin sekali gitu kan. Kalau misalkan jam kuliah ya kuliah, jam belajar ya belajar, jam main, kerja gitu kan misalkan. Nah, dengan kedisiplinan itulah jadi dari waktu ke waktu, hari ke hari itu saya seolah-olah mengalir saja sampai lulus S1 dapat beasiswa terus. Tuh. Berarti selama Itu S1 itu kehidupan Mister selalu termonitoring oleh pemberi beasiswa dong. Ada nggak sih kita waktu untuk chill out, main sama teman gitu selama S1? Apakah kehidupan Mister harus straight karena terbebani oleh monitoring dari pihak pemberi beasiswa gitu? Mungkin ini
pertanyaan sering banget, apalagi datang dari saya sendiri ya, apa penerima beasiswa ini kehidupannya akan semenarik teman-teman mahasiswa pada umumnya gitu. Oke. Ya, pertanyaannya bagus tuh. Saya pikir, gimana ya? Saya tidak merasa seperti itu karena kalau yang kenal dengan saya itu mungkin salah satu rekan di sini di online ini, Klik English Pare ini kan ada yang namanya Mas Akbar kan. Beliau sempat tinggal dengan saya itu selama kurang lebih setengah tahun itu sudah kenal betul keseharian saya. Jadi saya tuh orang yang belajar tuh hanya ya 1 jam dalam sehari, 2 jam dalam sehari, tapi rutin gitu kan. Cuman saya bukan orang yang selalu belajar dari hari ke hari, waktu ke waktu. Bahkan saya lebih lebih dibilang saya suka main game. Saya adalah gamer. Nah, Mas Akbar itu Masih ada waktu. tahu betul kalau saya itu hobinya main PlayStation. Di mana setiap hari terus itu main PlayStation, main PlayStation, main PlayStation. Tapi ketika momen tiba untuk belajar, itu saya harus benar-benar bisa belajar dengan baik. Kan? Saya harus compensate, jadi mengkompensasi waktu saya yang saya gunakan untuk bermain itu untuk digunakan belajar dengan baik. Jadi waktu sedikit tapi efektif. Itu. Nah, kemudian kalau setelah dari S1 itu ada nggak pernah mengalami pengalaman yang mungkin bisa dikatakan suka atau duka gitu selama S1, S2, S3 sampai sekarang yang paling berkesan di hati Mister Agung? Kalau S1 ya, IPK-nya tiba-tiba, iya, silakan. konteksnya S1 dulu ya. Kita belum ke S1 S2, dulu. belum ke S3. Kebetulan ini Iya, saya silakan. melihat ada Mister yang Agung. ikut di dalam acara ini, ada rekan saya. Rekan saya ketika S1, bahkan saya bisa bilang kakak kelas ya. Bukan rekan saya, tapi kami seperti teman akrab itu. Namanya Mas Dahlan. Yang kebetulan saya yakin ini sudah dalam perjalanan ke Australia untuk S2 atau sudah di sana malahan ya. Jadi ada namanya Dahlan yang ikut di acara ini. Itu kebetulan salah satu rekan yang saya manfaatkan, tanda kutip manfaatkan untuk berlatih bahasa Inggris ya. Jadi dari hari ke hari itu saya dan beliau, Mas Dahlan itu selalu berjanji atau menciptakan sebuah peraturan yang tak tertulis untuk berbicara dalam bahasa Inggris dan berlatih dalam bahasa Inggris setiap kali kita bertemu satu sama lain. Berdialog. Itu saya pikir yang bisa membuat kami ya atau saya menjadi lebih bagus dari hari ke hari mengenai keahlian bahasa Inggris. Jadi menemukan partner yang tepat, kemudian selalu berbicara bahasa Inggris, selalu sharing dengan beliau. Itulah yang sebenarnya saya bisa bilang menjadi salah satu titik kuat saya kenapa waktu itu saya bisa bilang prestasi saya selalu stabil gitu kan. Karena saya punya teman-teman yang bisa saya jadikan partner untuk belajar bareng walaupun dalam konteks yang berbeda-beda. Nah, salah satunya ada di grup ini yang sedang online ini, Mas Dahlan. Tadi dia udah komen juga. Beliau bergabung bersama kita di sini. Boleh disapa, Mister? Ya, halo Dahlan. Mas Dahlan, saya tidak bisa bilang Dahlan karena dia lebih tua dari saya. Saya bilang Mas Dahlan. Tapi dulu saya kenal beliau lebih akrab lagi dengan kata Mr. Black ya, kalau dia masih ingat ya. Mr. Black. Teman-temannya Mas Dahlan dulu kalau manggil Mr. Black termasuk saya. Saya yakin dia masih ingat. Berarti ini masuk dalam sejarah kehidupannya Mister Agung juga, Mister Dahlan ini ya. Iya, itu salah satu rekan yang benar-benar membuat kehidupan saya menjadi lebih termotivasi untuk belajar ya, Mas Dahlan itu. Ya itu udah lagi ketawa itu beliau. Mister, berarti persiapan bahasa Inggris itu menjadi salah satu ini ya, Mister, apa namanya? Persiapan yang krusial atau paling penting gitu nggak sih kalau kita mau mendapatkan beasiswa? Sebenarnya itu tergantung pada beasiswa yang dicapai ya, yang ingin dicapai. Kalau punya keinginan untuk kuliah di luar negeri, kebetulan di negara-negara yang English speaking countries ya, jadi kayak Australia, Amerika, Inggris, atau beberapa negara di Eropa, itu bahasa Inggris tak pelak adalah sesuatu yang harus dipunyai atau skill yang harus dipunyai.
Karena mau tidak mau nanti keseharian kalian di sini itu kan menggunakan bahasa Inggris kan. Dari mulai berbicara, mulai nulis, kemudian mulai membaca, dan lain sebagainya. Itu pasti berkaitan dengan bahasa Inggris. Jadi kalau kita simpulkan secara dini ya, atau secara awal kita menyimpulkan itu, kalau pengen kuliah ke luar negeri, bahasa Inggris harus bagus, itu kesimpulan awal. Kalau tidak bagus, itu nanti kalian akan struggling dengan sendirinya. Jadi kadang-kadang ini ya, saya pernah punya rekan, beliau memang cerdas ya, tapi saya tidak menyebut nama, ada rekan saya, beliau cerdas, kemudian beliau pintar sekali, beliau juga beruntung karena bisa mendapatkan beasiswa S2 di luar negeri kan waktu itu. Tapi bahasa Inggris beliau itu kurang bagus. Jadi masalah itu selalu datang dan datang dari hari ke hari gitu. Mulai dari masalah dengan supervisornya, masalah dengan mata kuliahnya, tugasnya, dengan kesehariannya. Jadi alhasil dia mengalami depresi dan akhirnya tidak menyelesaikan studi alias pulang. Padahal orang beliau itu sangat cerdas. Dengan kisah yang kisah yang pendek ini, saya bisa kembali ke kesimpulan awal saya bahwa jika kalian punya impian untuk S3 atau S2 di luar negeri, terutama di English speaking countries ya, itu pokoknya yang nomor satu adalah kemampuan berbahasa Inggris. Nomor 2, 3, tidak masalah apapun yang kalian taruh di nomor 2 dan 3. Yang pertama adalah bahasa Inggris. Itu Mbak Dista, Dista ya? Mbak Disti. Disti. Mister. Berarti Mister, ini pertanyaan dari pribadi saya, berarti scholarship itu bisa kita raih, apakah memang diperuntukkan hanya untuk orang-orang yang tanda kutip pintar, apakah memang ada faktor peluangnya itu apa Mister, pintar harus pintarkah, atau memang salah satunya bisa bahasa Inggris, atau ada faktor keberuntungan, atau faktor link, dan lain sebagainya. Menurut Mister gimana? Apakah biasanya kan banyak orang-orang yang insecure karena nilai raportnya mungkin tidak memadahi dan lain sebagainya. Padahal mereka bisa atau able untuk speak English atau dan lain sebagainya. Itu menurut Mister gimana? Sebenarnya kuliah luar negeri itu banyak faktor yang saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Tapi yang jelas beberapa faktor yang bisa saya sampaikan. Yang pertama adalah faktor kecerdasan. Karena faktor pintar belum tentu cerdas. Cerdas sudah pasti pintar. Itu apa ya? Saya sedang muter-muter saja. Cuman gini, orang yang cerdas itu cenderung akan bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kemudian secara cepat menyerap sesuatu yang dia belum pernah bisa sebelumnya. Jadi kayak dia itu bisa beradaptasi dengan baik dalam lingkungan apapun gitu kan. Nah, itu saya pikir adalah kriteria pertama atau faktor pertama. Yang faktor kedua, yang jelas dia mau berusaha. Karena beberapa beasiswa itu terkadang tidak mengutamakan nilai tinggi sekali ya. Yang jelas, yang penting nilai tinggi sudah cukup saja. Itu kalian sudah eligible untuk mendaftar di beasiswa tersebut. Nah, bahkan di kampus luar negeri pun juga sama. Karena sistem belajar di Indonesia sama luar negeri itu kan banyak perbedaan yang cukup signifikan kan. Jadi tidak bisa mereka memukul rata kalau nilai di Indonesia segini itu mereka tidak akan berhasil di negara itu, belum tentu. Jadi ada kalanya beberapa kampus itu tidak terlalu mengutamakan IPK, walaupun pasti mereka punya IPK threshold ya, threshold IPK. Jadi batas minimal IPK yang bisa mereka. Iya pasti ada. Cuman saya tidak bisa bilang harus tinggi, itu tidak. Karena bahkan IPK yang sedang-sedang pun bisa sukses kalau kuliah di luar negeri. Karena perbedaan sistem pendidikan itu. Jadi nggak usah khawatir. Nilai kalian yang penting bisa mencukupi aja. Tidak perlu harus cum laude, tidak perlu harus 3,9, tidak terlalu. Yang penting kalau misalkan syaratnya 3,2, kamu dapat 3,2 aja, sudah memenuhi syarat gitu. Bisa langsung move on untuk melamar. Nah, kalau menurut Mr. Agung, apakah peluang mendapatkan beasiswa itu bisa kita usahakan gitu, atau kita bisa capainya itu dengan apa?
faktor yang buat menurut Mister apa sih yang bisa kita usahakan sebagai nilai plus kita agar kelihatan stand out di sebagai penilaian oleh pemberi beasiswa gitu. Apakah dari selain track record nilai, terus apa namanya prestasi di luar di luar akademik dan lain sebagainya. Menurut Mister apa? Penambah peluang gitu agar kita lebih kelihatan stand out gitu. Iya, ya pertama memang tak dapat dipungkiri bahwa nilai yang tinggi atau nilai yang baik lah, tidak perlu harus tinggi ya, nilai yang baik, kemudian prestasi yang baik itu memang salah satu kunci utamanya. Namun ada beberapa hal lain yang bisa menjadi poin lebih ya atau nilai lebih ya ketimbang hanya sekedar prestasi ya. Jadi yang pertama menurut saya adalah pertama doa ya. Jadi rajinlah berdoa, kemudian ibadah itu dikuatkan. Kadang-kadang kita tidak akan pernah tahu ada tangan-tangan malaikat yang membantu kita dari karena kita sering ibadah itu. Itu yang pertama. Kedua itu kegiatan yang bersifat sosial ya. Saya pikir kegiatan yang bersifat sosial. Jadi apapun yang bisa kalian lakukan mumpung masih muda, itu terlibatlah pada organisasi kemasyarakatan atau organisasi kepemudaan sosial ya, yang skalanya nasional, skala internasional atau skala apapun yang kalian bisa. Jadi misalkan ada mahasiswa yang nilainya biasa saja, tapi beliau atau dia ya, saya bilang dia karena masih mahasiswa, dia itu memiliki tingkat keaktifan yang baik. Bahkan dia terlibat dalam perkumpulan mahasiswa internasional, kemudian sering ikut kegiatan sosial dengan mahasiswa asing itu, kemudian sering membantu pemerintahan setempat kayak wali kota, gubernur, itu ada acara-acara tertentu mereka dia ikut gitu kan. Nah, dengan hal seperti itu, nantinya ketika kalian pelamar beasiswa misal, itu kalian bisa datang ke kantor pemerintahan yang kalian bantu tadi untuk meminta surat rekomendasi. Di mana surat rekomendasi kalau Anda bisa dapat dari pemerintahan yang dari rendah maupun tinggi ya, kabupaten, kecamatan, kabupaten, kemudian tingkat kota, provinsi itu, kalian akan mendapatkan nilai lebih dari dari para panel penerima beasiswa ketika mereka mengecek CV kalian. Oh, ini pernah ikut kegiatan sosial dan dikasih rekomendasi oleh misalkan Pak Wali Kota, misalkan atau gubernur atau lurah di mana gitu. Itu akan berasa tinggi nilainya daripada sekedar kuliah dengan nilai yang baik tapi tidak melakukan apa-apa. Itu saran dari saya. Jadi dua faktor tambahan yaitu adalah berdoa atau ibadah, karena kita tidak pernah tahu tangan-tangan malaikat membantu dalam hal apa, itu kita tidak akan pernah bisa tahu kan. Dan kegiatan sosial yang sifatnya kenegaraan lah kalau saya bilang, kegiatan sosial yang kenegaraan. Jadi bisa nasional skalanya atau internasional. Itu yang recommendation letter salah satu nilai plus yang bisa kita usahakan. Dulu kalau Mister Agung dulu pernah aktif ikut kegiatan apa nih di luar kampus, organisasi aktif apa Mister? Kalau organisasi S1 saya ikut HIMA ya, jadi himpunan mahasiswa, walaupun saya tidak bisa bilang saya aktif sekali, tapi jika ada kegiatan-kegiatan yang krusial atau penting itu saya terlibat. Itu himpunan mahasiswa. Kemudian ketika di Australia, kebetulan saya menjabat sebagai kepala divisi olahraga dari PPI ya, Himpunan Pelajar Indonesia di Australia ya. Jadi istilahnya menteri olahraga di perhimpunan mahasiswa itu. Kemudian waktu di Bristol itu sempat saya menjabat sebagai wakil presiden atau wakil ketua dari PPI di perhimpunan pelajar di Bristol ini. Nah, itu kalau di Indonesia mungkin kita menyebutnya dengan senat ya, senat mahasiswa gitu-gitu ya, Mister. Kalau senat itu kan cenderung ke satu kampus ya. Kalau saya satu kota ya. Jadi satu kota, bahkan di Australia dulu saya satu provinsi. Dari satu provinsi saya jadi menteri olahraganya. Kemudian di Bristol ya satu kota aja.
Bristol dan Bath, dua kota Bristol dan Bath itu sebagai wakil ketua PPI. Itu kemudian kalau di Indonesia di luar kuliah ya, di luar konteks perkuliahan, saya sering ikut organisasi ISEC, kalau ada yang pernah dengar itu. Oh ya, Aisyah. ISEC itu kan ada banyak mahasiswa asing. Kebetulan saya sering ikut berkumpul dengan mereka, mengadakan kegiatan-kegiatan gitu. Walaupun sebenarnya saya tidak terdaftar secara langsung dalam ISEC, tapi ya pada kegiatan saya ikut gitu kan. Dan kebetulan Presiden ISEC waktu itu ada teman dekat saya. Jadi kita bisa sering mengadakan kolaborasi, mengadakan kerjasama gitu. Kemudian salah satu dari beberapa yang saya bisa sampaikan, jika ada kegiatan dari Gubernur Jawa Tengah ya Pak Ganjar ya, khususnya Pak Ganjar, karena ketika Pak Bibit saya belum di Indonesia, saya masih di Australia waktu itu. Jadi ketika Pak Ganjar mulai menjabat itu, setiap ada tamu dari misalkan tamu kenegaraan itu dari Australia atau dari manapun, itu biasanya asisten beliau meminta saya sebagai penerjemah. Translator. Iya, jadi kayak interpreter ya, jadi interpreter gitu. Terus kadang-kadang mengajak tamu-tamu asing itu untuk keliling Semarang atau keliling Jawa Tengah gitu. Jadi ke Borobudur, kemudian ke Gedung Songo, Simpang 5, kemudian ke Malioboro dan lain-lain. Jadi sebagai tour guide, tapi tour guide yang sifatnya menerjemahkan ya, karena ada tour guide-nya sendiri. Jadi tour guide-nya sendiri itu ada, tapi beliau memang tidak berbahasa Inggris kan. Jadi saya yang menerjemahkan tour guide itu supaya menjelaskan apapun yang dikunjungi oleh orang asing itu. Nah, dari situlah saya mendapatkan rekomendasi ketika melamar S3 ini ke LPDP ya. Jadi rekomendasi saya salah satunya dari Gubernur Jawa Tengah, karena saya sering sekali ikut kegiatan yang diadakan oleh provinsi. Jadi itu yang saya maksud ya. Jadi teman-teman jika memang punya keinginan untuk S3, S2 di luar negeri dan mencoba melamar beasiswa, saya sangat menyarankan teman-teman sudah mulai membuka cakrawala, terus kemudian gabung ke organisasi kepemudaan yang skalanya nasional atau internasional. Sama jika ada kegiatan dari pemerintah setempat, apapun itu, jika ada open recruitment untuk kerja sosial gitu, ikut gitu loh. Nanti di situ kalian bisa mendapatkan surat rekomendasi dari beliau-beliau tersebut, yang dimana surat itu sangat kuat sebagai semacam surat sakti gitu nanti jadi. Ya itu. Kalau saya pribadi mungkin ini mewakili banyak scholarship hunter di luar. Kan saya baru lulus S1 pada sekitar 1 tahun lalu, Mister. Terus saya merasa kayak ada momen saya stuck, di mana saya bingung nih. Pasti banyak teman-teman yang mengalami hal ini, di mana saya bingung nih, setelah ini langkah saya mau gimana. Nah, ini apakah di momen stuck ini ada masih kesempatan untuk saya mempersiapkan diri untuk mendaftar beasiswa mungkin? Istilahnya saya udah ketinggalan banyak informasi, udah banyak ketinggalan langkah-langkah yang seharusnya udah saya persiapkan. Apakah masih ada Mister kesempatan untuk saya dan mungkin teman-teman yang lain yang lagi mengalami kestukan, apalagi di tengah pandemi ini bingung mau ngapain, terus lihat kok banyak orang ke luar negeri dapat scholarship keren banget, gitu masih ada nggak sih Mister kesempatan? Kesempatan itu nanti kalau saya bilang ada itu saya berakting seolah-olah saya malaikat, saya tidak bisa menjawabnya. Tapi yang bisa saya sarankan adalah semua orang itu memiliki kesempatan yang sama, memiliki waktu yang sama setiap harinya 24 jam. Atau ada teman-teman dari Disti yang di kesehariannya waktunya 36 jam atau 28 jam. Nggak ada kan? Jadi semua orang itu waktu yang sama 24 jam. Jadi saya yakin jika waktu itu 24 jam itu dibagi, di-manage dengan baik, tujuan kamu atau tujuan kalian, apapun itu pasti akan ada jalan yang baik yang bisa ditempuh nantinya. Yang penting adalah kedisiplinan sama tanggung jawab mengenai waktu yang kalian punya itu. Jadi nggak ada istilah terlambat. Jadi coba kalau kamu tanya Mas Dahlan itu, dulu dia memang sudah punya S2 di Jepang kalau saya tidak salah. Sekarang ambil S2 lagi di Australia. Betapa beruntungnya beliau.
Itu S2 sampai 2 kali loh. Masa kalian yang lebih muda kok baru belum lamar sudah nyerah, itu kan tidak baik. Jadi nggak ada istilah terlambat ya. Saya tidak menyarankan, tidak merekomendasikan, dan cenderung adik-adik saya atau mahasiswa saya ketika mereka punya pemikiran apa ya, semua saya terlambat, saya belum menyiapkan ini, menyiapkan itu. Saya tidak suka. Saya malah menyarankan mereka, kamu harus apa namanya maju terus apapun yang kalian lakukan. Yang penting selangkah demi selangkah, tapi jalannya ke depan maju, sehingga kalian tidak usah peduli dengan orang-orang yang sudah berangkat duluan, sudah pulang duluan. Yang penting pedulikanlah pada diri Anda sendiri. Jadi fokus Anda kemana? Gitu kan. Setiap orang itu terlahir dari ruang dan waktu yang berbeda-beda. Jadi jangan menyamakan timeline orang lain dengan timeline diri Anda. Apalagi setelah menyamakan terus dijadikan beban, itu malah tidak baik. Jadi Anda melangkah sesuai dengan kemampuan Anda, tapi Anda harus mencanangkan sebuah target ke depan yang dari hari ke hari itu ada yang diraih. Gitu. Ada langkah yang kalian tempuh untuk nanti ujung-ujungnya sampai ke tujuan. Gitu kan. Ini ada pertanyaan, bukan? Faktor apa yang paling penting dalam berjuang mengejar beasiswa? Itu saya kebetulan membaca pertanyaan, tidak sengaja. Faktor apa Silakan yang dijawab, Mister. faktor apa? Silakan. Jadi faktor pertama adalah perseverance. Jadi kalau Anda tahu istilah perseverance, jadi tenacious. Kamu tuh nggak pernah menyerah. Gitu. Jadi orang itu kayak sudah jatuh, tertimpa tangga, kena batu bata, tapi masih berdiri. Gitu. Nah itu sebenarnya itu yang paling penting. Jangan orang yang kuat itu kan hebat, kuat, badannya gede, tapi begitu jatuh nyerah lah, itu malah tidak bagus. Mending yang orangnya biasa, kecil, jatuh, ketimpa tangga, ketimpa batu bata, ada sesuatu yang lain menimpa, tapi dia masih berdiri dan masih berusaha jalan. Nah itu bagi orang yang sedang berjuang mengejar beasiswa bisa menjadi trait atau apa ya? Atau ciri utama dari orang yang kelak akan sukses meraih beasiswa itu. Jadi pantang menyerah kalau saya bilang dalam bahasa lebih Pantang singkat. menyerah. Iya. Mister, tapi ada nggak sih batasan usia kita menerima beasiswa? Kita batasan usia kita itu sampai kira-kira maksimal mendaftarkan beasiswa. Apakah nggak ada batasannya ataukah hanya diperuntukkan untuk gimana, Mister? Oke, batas usia ya. Pertama saya pengen mengkomentari, sebentar. Kebetulan saya membaca sesuatu ya dari silakan, Mister. Dari Pak Imam ya. Pak Imam adalah salah satu yang sangat membantu bagi saya ya. Terima kasih Pak Imam. Jadi Pak Imam Puji Santoso itu ini sedikit promosi tentang beliau. Beliau adalah presiden, saya bilang presiden ya, atau direktur dari Alphalink. Jadi Alphalink itu di mana kalian ketika ingin kuliah ke luar negeri, kalian bisa datang ke Alphalink, kemudian konsultasi dengan para dengan teman-teman atau dengan para staf dari Alphalink, yang salah satunya namanya Pak Christian. Jadi Pak Imam itu adalah direkturnya. Pak Christian adalah salah satu staf beliau. Dulu ketika saya S2, itu beliau sangat membantu saya. Bahkan ketika S3 saya banyak tanya kepada beliau bagaimana cara nyari kampus, bagaimana prepare dan lain sebagainya, apa yang harus saya lakukan, itu benar-benar diberikan arahan yang baik dari Pak Imam dan Pak Christian dari Alphalink ini. Ini sedikit iklan saja ya, sedikit promosi saja. Iya, boleh silakan. Jadi jika teman-teman pengen kuliah ke luar negeri, punya impian, kemudian mengalami kebingungan atau stuck ini ya, sebenarnya saya bingung saya harus apa, gitu kan? Kalian bisa kok menghubungi Alphalink baik melalui telepon, email, atau langsung datang ke kantornya. Yang kebetulan kalau saya tidak salah di Semarang masih di Pasar Mano ya Pak ya, Pak Imam ya. Di Pasar Mano itu di area dekat mana ya, Tamrin ya. Jadi area Semarang Timur itu bisa langsung main ke kantornya, kemudian bertanya mengenai proses atau langkah-langkah bagaimana cara melamar ke kampus luar negeri dan beasiswa apa yang kira-kira tersedia. Jadi staff-staff dari Pak Imam ini benar-benar helpful ya. Jadi kalian bisa datang dalam keadaan nol, tidak tahu apa-apa. Ketika pulang, kalian punya banyak hal yang bisa kalian lakukan nanti.
Jadi dapat pencerahan seperti itu. Berarti Itu Alphalink itu salah satu sumber informasi yang bisa dituju untuk para scholarship hunter yang mungkin lagi nyari informasi tentang beasiswa ya, Mr. Agung. iya tepat sekali. Iya tepat sekali. Itu kalau dari pengalaman saya waktu S2 semuanya itu diarahkan atau dibantu oleh Pak Christian yang dimana waktu itu beliau adalah stafnya Pak Imam di Alphalink itu. Sehingga ya sampai sekarang pun saya masih sangat sangat berterima kasih dengan Alphalink ya, karena telah memberikan jalan kepada saya untuk bisa S2 di luar negeri dan banyak membantu saya untuk persiapan beasiswa S3 waktu itu. Nah, sekarang lanjut Mr. Agung, cerita Mr. Agung selama berkuliah S2 hingga S3. Ada nggak sih pengalaman, apalagi kan dari Indonesia terus pindah ke luar negeri, mengalami nggak culture shock, terus ada, kalau di Eropa kan biasanya saya pernah dengar ada Islamophobia ya, orang-orang yang dimana mereka punya rasa ketakutan dengan pemeluk agama Muslim gitu-gitu. Ada nggak sih pengalamannya Mr. Agung terkait dengan college life di sana? Kalau mengenai college life atau kehidupan di luar negeri, pertama kita fokus ke Australia dulu ya, karena Australia merupakan itu bukan negara pertama saya ke luar negeri, tapi negara pertama saya di luar negeri yang tinggalnya lebih dari 1 tahun. Itu Australia. Dan memang shock itu pasti terjadi karena semuanya kan berbeda ya. Dari misalkan makanan, misalkan yang gampang itu makanan pasti beda kan. Dimana di Indonesia kita kalau lapar bisa ke warung, bisa ke warteg, bisa ke mie ayam, itu di mana-mana ada gitu kan. Ketika di Australia itu cenderung memang ada beberapa kota ada makanan-makanan Indonesia gitu, tapi kan biasanya relatif lebih mahal ya harganya. Dan otomatis kalau pengen harga yang terjangkau, kita harus makanan sesuai dengan orang-orang sana, kayak pasta, kemudian roti, susu gitu. Jadi pertama pasti akan kaget dalam makanan. Kedua, budaya ya, di mana kita tahu sendiri, kita agak sedikit bercanda saja. Di Indonesia itu kalau kalian ketemu dengan orang kan sukanya nyapa ya, dan senyum jelas itu kan, mari Mbak. Gitu kan. Senyum salam sapa, 3S. Iya kan? Kalau Anda suka melihat stand up comedy, ini stand up komedinya Mas Dana yang juara suci itu kan waktu itu, yang orang Semarang, orang Salatiga kalau saya tidak salah. Itu kan dia bercerita mengenai ketika orang Indonesia ketemu itu sukanya gini, baik Pak, iya, gitu kan. Nah, kalau di Australia atau di Inggris ya itu, kalau kamu seperti itu kamu dianggap what is wrong with you, gitu kan. You okay? Jadi mereka selalu bertanya, apakah Anda baik-baik saja, gitu kan? Apakah otak Anda normal? Jadi mereka itu kadang-kadang bisa membuat orang lumayan kaget ya. Salah paham. Iya, kita setiap hari bisa ketemu orang di Indonesia itu bisa senyum gitu kan. Di sini kamu kalau seperti itu kadang-kadang kamu akan ditanya, Anda baik-baik saja? Are you okay? Are you okay? Gitu kan. Jadi itu perbedaan yang kedua. Dan yang ketiga pola hidup ya. Dimana pola hidup itu saya tidak tahu dengan teman-teman lain di belahan Indonesia bagian mana saya tidak tahu. Tapi ketika saya masih anak-anak atau menginjak usia agak-agak kuliah gitu, banyak mata kuliah jam 7 ya, kita harus bangun pagi gitu. Jam 6 udah harus bangun gitu kan. Kalau di sini tuh kehidupan akademis ataupun kehidupan profesional tuh banyak yang mulai jam 9 gitu kan. Itu kadang-kadang bikin sedikit lebih kaget dalam hal lebih enak gitu kan, karena jam tidur Anda tambah gitu kan. Dimana di Indonesia Anda harus bangun jam 5, setengah 6. Di sini jam 8 gitu kan. Jadi setelah subuh jam setengah 5 subuh atau jam 6 subuh kan tergantung musimnya, tidur lagi, terus berangkat agak siang. Nah, dimana kalau Anda terlena dengan hal itu, jangan kaget pulang-pulang berat badan Anda naik. Gitu. Bukan karena makanannya enak juga, tapi karena tidurnya terlalu lama, gitu. Lebih lama daripada jam-jam atau di Indonesia. Gitu. Itu yang berikutnya ya. Kemudian apa lagi ya yang saya bisa bilang cukup mengagetkan? Oh ya, untuk perbedaan waktu itu juga mungkin teman-teman bisa tambah informasi saja lebih enak nanti. Di sini itu kalau puasa, waduh itu benar-benar sangat berat ya.
Mm-mm. Karena di Inggris itu kan puasanya beberapa tahun terakhir ini kebetulan jatuhnya di summer, di mana kita harus Mm-mm. mulai mulai sahur jam 3 pagi, karena matahari jam Mm-mm. 4 udah mulai keluar, jam 3 udah sahur gitu kan. Terus kita buka-buka Mm-mm. puasa itu jam 10 malam tuh, ada setengah 11. Di mana itu Berarti lebih puasa lebih dari berapa jam tuh, Mister? hitung aja 18 jam kali ya, atau 19 jam. Dengan Jadi kegiatan normal, Mister ya, dengan iya, aktivitas normal ya. iya di sini kan nggak ada istilahnya tidak kayak di Indonesia hari-hari pertama puasa Mm-mm. libur. Di sini tidak. Mm-mm. Jadi kadang-kadang itu ada teman, kue poposo. Gue mau tetet. Itu teman saya yang kebetulan Mm-mm. banyak rekan-rekan di Semarang ya, di area Semarang yang menyebut kami itu mirip. Jadi yang TKP Gym Semarang itu adalah beliau adalah seorang bodybuilder. Jadi badannya Mm-mm. gede kayak kayak huluk gitu kan. Nah, banyak orang yang bilang kalau beliau itu mirip saya. Jadi kalau saya jalan itu kadang-kadang sebelahan sama dia, orang bingung loh, Agung tiba-tiba kok jadi gede kayak huluk gitu kan. Saya bilang ini saya kalau lagi marah gitu kan. Nah, ini saya kalau lagi normal gitu. Kalau lagi berubah, untung nggak Ya, hijau. itu yang TKP Gym tuh ya, yang apa namanya yang komen terakhir itu Iya. gue mau poso itu teman seperti saudara saya itu dia. Boleh disapa Mister. Halo Mister TKP Gym. Namanya Afif. Jadi Halo Ayak ya. Mister Afif. Ayo Mister Afif atau Mister Ayak. Suka berasa deh. Ya, itu teman saya yang kayak dulu, jadi hati-hati kalau sama dia. Badannya kalau duduk bareng itu Mm-mm. habisnya tempat duduk gede banget soalnya. Oke, lanjut lagi. Tadi apa ya? Kalau Islamofobia itu di Iya. Inggris saya tidak merasakan ya, Mm-mm. karena bahkan banyak kok di area saya di Bristol ini Mm-mm. masjid-masjid yang setiap Jumat selalu Jumatan, atau kalau ada sholat lima waktu ya selalu sholat gitu kan. Jadi saya pikir di Mm-mm. Inggris tidak terlalu besar ya Islamofobia. Islamophobia. Mungkin di negara-negara lain ya, kayak di Belanda, Prancis itu kali ya. Tapi di Inggris Mm-mm. kebetulan yang saya rasakan enak gitu kan. Di sini tidak ada masalah untuk menjalankan ibadah Islam. Itu Terus apalagi tadi? Terus Mister kemarin waktu berangkat ke Bristol ini menempuh pendidikannya melalui jalur apa? Mungkin ada banyak pertanyaan yang bisa dijawab. Menempuh Apakah pendidikan melalui melalui jalur apa itu, beasiswa atau apa gitu maksudnya? beasiswa, jalur beasiswanya tuh melalui apa? Apakah dari pemerintahan Inggris langsung ataukah melalui jalur yang lain? Kalau S3 ya, jadi fokusnya S3. Mm-mm. S3 ini Iya. saya memiliki beasiswa LPDP. Jadi Mm-mm. beasiswa LPDP dari Kementerian Keuangan gitu kan. Jadi Mm-mm. saya mendapatkan beasiswa sama 4 tahun. Kemudian Mm-mm. semuanya di cover, mulai dari tiket penerbangan pulang pergi, kemudian living allowance, bahkan untuk anak dan istri saya. Jadi Mm-mm. saya mendapatkan tunjangan per bulan bagi anak dan istri saya sebesar masing-masing 25% dari total beasiswa yang saya terima. Jadi Mm-mm. kalau beasiswa yang saya terima, living allowance itu kurang lebih 1.050 per bulannya, 1.050. Eh, kalau istri saya dan anak saya ditambah berarti kan, tambah dua, berarti dua kali 25% alias 50%. Jadi totalnya dalam sebulan itu living allowance kami adalah Mm-mm. 1.505. Jadi Pound itu satu sterling atau pound sterling ya. pound sterling? Iya, pound sterling. Jadi teman-teman yang Mm-mm. tertarik untuk kuliah luar negeri, coba deh kunjungi website LPDP. Kemudian pelajari dengan seksama bagaimana dan pelajari dengan Mm-mm. seksama dan komprehensif ya bagaimana cara melamar beasiswa ini, karena saya pikir LPDP itu adalah beasiswa terbaik di tingkat regional ya, di tingkat regional Mm-mm. Asia Tenggara itu salah satu yang terbaik, bahkan di seluruh dunia pun merupakan salah satu yang terbaik. Mm-mm. Pelayanannya baik, kemudian beasiswanya tidak pernah telat, kemudian perhatian kepada para karya siswanya alias mahasiswa yang sudah berangkat ke luar negeri itu sangat tinggi, Mm-mm. dan support yang mereka berikan dalam hal finansial maupun non finansial itu sangat-sangat kuat ya LPDP itu. Jadi kalau teman-teman mencoba pengen kuliah luar negeri dan mencari beasiswa, coba deh
apa namanya LPDP itu dibuka, dipelajari secara seksama dan komprehensif, dan kalau bisa dilamar aja. Jadi kalau sampean bisa keterima di sini luar biasa loh. Itu ada Prosesnya pertanyaan. berapa beasiswa? Gimana gimana? Dari Mister kemarin waktu Mister apply beasiswa S3 itu prosesnya berapa lama atau dan persyaratannya sama nggak seperti beasiswa S1 dan S2 Mister? Ya jelas beda ya. Kalau secara umum beda, tapi secara esensi sama saja sih S1, S2, S3. Jadi yang jelas harus ada rekomendasi dari dua tokoh setempat ya. Rekomendasi dua, kemudian bukti kemampuan berbahasa Inggris dalam hal ini IELTS atau TOEFL IBT ya. Bukan TOEFL ITP, bukan paper based ya, tapi TOEFL IBT internet based sama IELTS dan atau IELTS ya. Jadi kalau kalian punya rekomendasi IELTS dan nilai Anda misalkan tidak di bawah nilai yang disyaratkan, itu tidak salah. Bahkan jika di bawah nilai yang disyaratkan, tapi tidak terlalu jauh ya di bawahnya. Tapi memiliki apa ya, surat tanda terima dari kampus luar negeri misalkan. Jadi misalkan beasiswa LPD minimal IPK 3,3 minimal ya 3,3. Tapi sorry bukan tapi kalian nyatanya hanya punya 3,2 misalkan ya. Waduh kok di bawah 3,3. Nah masih bisakah saya berpulang untuk terima? Masih. Tapi kalian harus punya apa namanya informasi lain atau syarat-syarat lain yang lebih kuat. Minimal misalkan IELTS kalian punya nilai 7 atau 7,5 atau 7 aja. Kemudian kalian sudah melamar ke kampus luar negeri dan terima mendapatkan surat letter of acceptance. Sudah punya itu. Nah, itu kadang-kadang IPK Anda yang kurang yang diambil yang letter of acceptance. Jadi masih banyak cara lain untuk bisa keterima jika kalian memang tidak sengaja nilainya di bawah dari syarat yang dikedepankan oleh LPDP misalkan ya. Itu. Jadi masih ada backup nilai lain yang bisa menolong nilai kurang tadi gitu, Mister ya? Iya, betul sekali. Khususnya nilai bahasa Inggris dan LOA. Kalau kalian nanti menemukan LOA, Letter of Acceptance, yang unconditional. Jadi yang unconditional alias kalian sudah keterima tanpa syarat. Itu LPDP bisa mengutamakan itu nanti. Terus per tahunnya ada nggak sih Mister apa jumlah kuota yang dialokasikan untuk beasiswa LPDP itu Mister per tahunnya atau tidak dibatasi dari pemerintah? Kebetulan saya tidak mempunyai kapasitas untuk menjawab itu karena saya yakin hanya bapak-bapak dan ibu-ibu panel LPDP yang tahu ya. Tapi saya pikir cukup kok berapapun yang lamar yang keterima itu bisa sampai ratusan per tahunnya. Jadi saya pikir kalau kalian mencukupi semua syarat yang diutamakan, yang dikedepankan oleh LPDP, masih bisa keterima. Bahkan ketika Disti tadi bertanya, umurnya berapa ya kalau untuk kuliah itu kan? Saya tidak bisa bilang umurnya dibatasi ya, tapi ada memang. Jadi untuk S2 itu kalau saya tidak salah maksimal 35 tahun S2. Untuk S3 maksimal 40 tahun. Gitu. Nah, cuman saya oh ya bukan cuma sih. Saya karena gini, dari yang saya sampaikan di awal tadi yang namanya Mas Dahlan. Mas Dahlan itu kan LPDP. Saya lahir tahun 86 alias 34 tahun. Mas Dahlan itu saya mungkin lebih tua dari saya, entah setahun atau 2 tahun. Nah, beliau masih keterima S2, dia otomatis beliau usia udah 35 tahun kan. Nah, tapi karena 35 itu masih dalam threshold atau masih oke ya jika untuk melamar beasiswa S2, beliau bisa keterima. Jadi kalau bisnis sekarang usia berapa misalkan? Saya, Mister. Iya. Saya 24 years old already, 24 tahun. Masih 24, still long way to go. Masih lama sekali kesempatannya. Jadi nggak usah khawatir untuk wah saya terlambat melamar, tidak ada ya kata terlambat ya. Mas Dahlan yang waktu melamar saya yakin usia dia udah 34 aja udah terima 4-10 tahun lebih muda.
tidak apa ya, tidak mau seperti beliau gitu kan. Jadi tidak ada kata terlambat. Lakukan aja. Kalau emang niatmu untuk S2 di luar negeri, kamu persiapkan dengan baik semua apa namanya, semua strategi atau semua langkah kamu persiapkan, pasti kamu akan sampai di sana nanti. Tidak usah khawatir kamu terlambat atau tidak. Mister, Mister kan kalau mahasiswa abroad, study abroad, ada pengalaman jadi part timer nggak sih, Mister? Kayak jadi part time di mungkin di cafe atau apa gitu. Kayak saya pernah lihat di movie-movie Netflix itu biasanya mahasiswa kan nyari uang tambahan, apalagi mahasiswa penerima beasiswa itu kayak kayak ada pengalaman wajib gitu jadi part time dan lain sebagainya. Ada nggak Mister pengalaman kerja di luar jam kuliah Mister selama berkuliah di luar negeri? Oke, part time. Mm-mm. Kalau dulu S2 di Australia, Mm-mm. kebetulan waktu saya S2 di Canberra ya, kota di mana saya itu Canberra. Mm-mm. Bahkan teman-teman saya atau teman-teman sejawat permainan saya itu tidak pernah bilang saya kerja part time. Jadi saya itu selalu dibilang di Australia kuliahnya part time, kerjanya full time. Karena apa ya? Saya maniak dalam hal kerja di Australia. Mm-mm. Saya kerja itu sehari mungkin 8 sampai 9, kadang-kadang 10 jam. Dari pagi, mulai jam 5 pagi udah kerja sampai jam 8. Kemudian siang jam 3-an gitu sampai jam 9 malam, saya 5 6 jam. Jadi saya kerja Senin sampai Jumat. Kadang-kadang Sabtu Minggu juga ada kerjaan. Jadi kan gini, di Australia itu ada sistem di mana ketika kita kerja, mahasiswa itu hanya dibatasi 20 jam, ya kan? Mm-mm. Nah, saya udah memenuhi 20 jam itu. Tapi terkadang saya kurang. Saya kerja di tempat lain, tapi saya mintanya cash in hand. Alias gaji saya itu tidak dimasukkan ke dalam sistem penggajian, tapi secara cash itu diberikan secara cash dalam amplop gitu per bulannya. Jadi dengan gitu Itu saya bisa sebagai pindah. apa? Itu Gimana? sebagai apa, Mister? Bekerja di bidang apa, Mister? Ini mungkin ya kalau saya sharing nanti tidak terlalu bagus ya. Nanti sharingnya saya kerja waktu S3 aja. Jadi kerja waktu S3 nanti saya sharing kerja apa gitu kan. Tapi waktu S2 itu yang penting saya kerja gitu aja. Saya tidak mau bilang kerja apa. Saya yakin teman-teman yang saya udah tahu kerja apa. Tapi ya untuk yang ini tidak share secara publik ya. Jadi saya S2 dulu kerja. Salah satu yang saya sampaikan adalah saya kerja sebagai kitchen hand. Jadi kitchen hand itu semacam membantu koki. Jadi ketika koki masak gitu, saya bantu beliau misalkan ngiris daging, mempersiapkan ini, mempersiapkan itu, atau menyajikan makanan. Terus kadang-kadang membersihkan piringnya, mencuci piring gitu. Jadi di rumah sakit. Jadi kerja sebagai asisten koki atau kitchen hand di rumah sakit itu salah satu yang bisa saya sampaikan. Tapi masih ada kerjaan-kerjaan lain yang tidak saya sampaikan. Jadi saya di Australia itu memang waktu itu saya berpikir ini kesempatan emas untuk mencari rezeki juga kan. Di samping kuliah luar negeri kita mencari ilmu, juga mencari tambahan dolar gitu. Sambil menyelam minum air. Iya. Oh, Mister sekarang Mister juga sebagai asisten dosen ya di Bristol University. Itu ceritanya Iya. gimana, Mister? Diangkat sebagai asisten dosen. Kalau pengalaman pribadi saya kan teman-teman yang jadi asisten dosen tuh biasanya orang-orang yang dikatakan lebih rajin, terus prestasinya lebih banyak. Kalau Mister gimana? How come you bisa jadi asisten dosen di Bristol? Di sini itu kemarin ada di kampus saya itu kan ada lowongan ya, jadi dibuka secara umum gitu kan, lowongan pekerjaan dikhususkan bagi para mahasiswa S3 yang mau menjadi asisten researcher. Jadi ada asisten researcher sama asisten lecturer. Nah, saya lebih memilih yang asisten lecturer karena researcher itu nanti bagi saya akan sulit karena saya sudah harus melakukan penelitian saya sendiri kan. Jadi saya ada lowongan itu, saya melamar, kemudian diinterview. Nah, kebetulan mungkin bisa bilang saya beruntung bisa mendapatkan posisi ini karena dosen
yang menempuh mata kuliah ini atau yang mengajar mata kuliah ini kan ada dua biasanya. Setiap mata kuliah ada dua. Mm-mm. Kebetulan satu dosen itu Mm-mm. lagi kena COVID, alias tidak bisa mengajar gitu kan. Jadi Mm-mm. otomatis mereka sangat butuh ini apa namanya asisten yang bisa Pengganti. untuk. Heeh. Nah kebetulan apa namanya mata kuliah yang saya ajar itu tidak banyak peminat mahasiswa yang pengen jadi asisten di situ karena mata kuliahnya sulit kan. Mm-mm. Nah Mata kuliah bagi apa itu saya Mister kalau boleh tahu? kalau mata kuliah policy ya, jadi Mm-mm. policy and research in education itu mata kuliah yang saya ampu. Jadi policy and research Policy. in education. Jadi policy itu Mm-mm. bagi teman-teman S2 maupun S3 itu menjadi salah satu mata kuliah yang momok ya karena nggak jelas alurnya seperti Meresahkan. apa. Mm-mm. Terus nanti tugasnya seperti apa itu kadang-kadang tidak jelas. Kan. Nah, tapi bagi saya waktu itu tidak masalah ya karena semua itu bisa dipelajari. Ternyata setelah saya masuk, setelah saya diskusi, setelah saya mulai ngajar, ya Mm-mm. gampang-gampang saja tuh. Jadi saya pikir tidak ada yang susah ya. Kalau apa namanya mata kuliah luar negeri itu yang jelas kalau kita mau belajar mau membaca di mana kadang-kadang Mm-mm. teman-teman Indonesia itu ketika dengar kata baca itu banyak yang asing gitu kan. Baca itu malas gitu kan. Tapi kalau di luar negeri Mm-mm. kalian misalkan sampai kuliah di luar negeri jangan sampai males dalam membaca karena itu penting sekali. Kalau Mm-mm. Anda sudah membaca itu enak sekali jadi diskusi atau apa namanya tanya jawab atau apa itu semuanya ada bahan-bahan untuk dikatakan, ada bahan Mm-mm. argumen dan sebagainya. Mm-mm. Nah, jadi intinya adalah itu. Ketika saya keterima karena faktor keberuntungan tadi ya, dosen sakit itu ya. Mm-mm. Yang kedua, tidak banyak yang melamar posisi untuk jadi asisten dosen di mata kuliah itu. Makanya saya bisa Mm-mm. keterima. Karena nggak ada yang mau. Jadi rekan-rekan S3 saya suruh melamar di mata kuliah tidak ada yang mau. Saya aja yang nekat gitu kan. Saya pikir nekat aja lah. Mereka bilang susah, ternyata setelah saya masuk ke dalamnya tidak susah juga. Jadi intinya tergantung ke kitanya. Kalau kita menyikapi dengan baik, kita belajar dengan baik, semua nggak ada yang susah ya. Mm-mm. Itu. Nah, Mister berarti nanti S3 Mister ini ditempuh selama berapa lama Mister di Bristol? Saya mulai studi 2018 September. Jadi Mm-mm. ekspektasi saya jika tidak ada halangan COVID atau apa, tidak ada kemunduran atau apa, saya ingin selesai September 2022. Alias alias Mm-mm. kurang lebih ya 1,5 sampai 2 tahun dari sekarang lah. Mm-mm. Total 4 tahun. S3 di sini semua, bukan semua ya, hampir semua atau Mm-mm. sebagian besar ditempuh dalam waktu 4 tahun. Nah, nanti gelar yang akan disandang tuh apa sih Mister perbedaan antara Doctor sama PhD? Kan sama-sama S3 kan, setara dengan Ya. S3 kan? Mungkin bisa Jadi gini, dijelaskan. itu pertanyaan yang bagus ya, pertanyaan yang baik sekali Mm-mm. karena ini penting. PhD sama doktoral itu sebenarnya sama, tapi itu sama dalam hal tingkat saja. Cuman Mm-mm. branchnya berbeda. Kalau Mm-mm. yang PhD itu apa ya? Masa kuliahnya, kemudian kegiatan-kegiatannya itu full research. Semua Mm-mm. berkaitan dengan research. Tapi kalau yang Mm-mm. doktoral itu Mm-mm. separuh kelas. Jadi kita masih ikut kelas Mm-mm. gitu, atau masuk ke dalam kelas, ada dosen, ada tutorial, dan separuh Mm-mm. lagi research. Jadi kalau PhD 4 tahun full research, doktoral itu 2 tahun kuliah, 2 Mm-mm. tahun research. Mm-mm. Kemudian dari apa hasil kerjaan yang dicapai, kalau Mm-mm. itu mereka harus lulus dengan disertasi yang jumlah katanya kurang lebih 80.000. Nah, Mm-mm. kalau doktoral itu harus lulus dengan disertasi yang jumlah katanya kurang lebih separuhnya yaitu 40.000. Nah, tapi jangan dikira PhD lebih susah karena apa? Mm-mm. Doktoral itu walaupun separuh disertasinya, tapi yang 2 tahun pertama itu kan ada kuliah. Dimana ketika Mm-mm. kita kuliah itu kita juga nulis 5.000, Mm-mm. 10.000, 4.000, 8.000. Jadi totalnya kalau dalam 4 tahun dijumlahkan semua sama Mm-mm. sekitar 80.000. 8.000. Ya. Kemudian untuk apa namanya? Gelar, untuk gelar Mm-mm. kalau
PhD ya PhD. Misalkan nanti Agung Nugroho PhD, itu kalau yang kuliah PhD ya. Kalau yang doktor, itu nanti ya dokter Agung Nugroho gitu. Atau Agung Nugroho MD. Jadi EDD, itu yang gelar yang diraih. Cuma nanti di Indonesia akan disetarakan sehingga nanti jadinya Doktor Agung Nugroho. Gelarnya seperti itu. Mister, ada Oke. pertanyaan dari Alita Widi. Mister Agung dapat letter of acceptance universitasnya, tapi beasiswanya ternyata nggak dapat. Maksudnya? Nah, bisa Jadi dijawab, gini, Mister. saya pikir pertanyaan dari Alita itu adalah bagaimana jika kita sudah punya Mm-mm. OA, Iya. unconditional, tapi kita melamar beasiswa LPDP tidak terima atau melamar Tidak beasiswa apa dapat. tidak terima. Tidak usah khawatir, Mm-mm. LPDP memberikan kesempatan sebanyak 3 kali. Jika pertama kali gagal, bisa lamar lagi. Mm-mm. 2 kali gagal, lamar lagi yang ketiga. Kalau 3 kali gagal, cari beasiswa lain. Gitu kan. Mm-mm. Tapi saya pikir kalau kita melamar sampai 3 kali, yang ketiga itu saya nggak mau menjamin kalian keterima, tapi kalian akan mendapatkan satu tambahan nilai plus, yaitu adalah perseverance. Perseverance itu pantang menyerah, di mana itu Nah. kemungkinan besar LPDP akan menerima Anda, karena Anda dinilai sebagai orang yang pantang menyerah. Mm-mm. Nah itu. Jadi tidak usah khawatir jika LOA punya, tapi beasiswa tidak keterima, nggak usah khawatir. Lamar lagi aja. Mister, ini mungkin pertanyaan terakhir dari Disti dan juga teman-teman Flippers semuanya. Apa pesan untuk kita semua, based on your experience, terutama bagi scholarship hunter dari Mister Agung? Pesan dari saya adalah, jika kalian patah semangat ya, mengalami patah semangat, mengalami keraguan dalam proses kalian cari beasiswa, coba kalian dengarkan kata-kata dari saya ini sekarang. Jadi gini, beasiswa S2 dan S3 itu adalah pengalaman yang paling berharga dalam hidup saya ya. Dalam hidup saya. Jadi saya bisa melihat dunia dengan mata kepala saya sendiri, saya bisa merasakan perbedaan budaya dari belahan dunia berbeda. Itu semua dari kuliah S2 dan S3 di luar negeri dengan beasiswa. Nah, jika kalian memiliki keraguan atau memiliki rasa tidak percaya saya bisa atau tidak bisa apa enggak ya, tidak bisa apa enggak ya, tidak bisa, itu kalian langsung aja lakukan usaha yang kalian lakukan dari hari ke hari, itu nanti akan sangat worth it ya, akan sangat bermanfaat, sangat sangat mendalam rasanya jika kalian bisa sampai terima. Jadi kalau kalian merasa saya harus menyerah, lihat kalau saya sampai ke luar negeri saya bisa ini, bisa itu. Jadi dengan melihat ke depan, jauh ke depan, kemudian menanamkan pandangan yang jauh ya, pandangan yang jauh. Kalau luar negeri itu kita bisa mendapatkan banyak manfaat dan sebagainya. Nanti kalian biasanya akan merasa, wah, kalau saya berhenti di sini eman-eman. Ini bukan waktu saya untuk berhenti. Ini waktu saya untuk lanjut lagi. Seperti kata pengadul juga. Jadi kalau kita melangkah itu tidak perlu kita bandingkan langkah kita dengan langkah orang lain. Gitu kan. Jadi orang lain kalau sudah berangkat, kita betul nggak usah khawatir dengan mereka, khawatir dengan diri Anda sendiri. Jadi lakukanlah hal yang Anda lakukan, yang Anda rencanakan dari hari ke hari, selangkah demi selangkah. Nanti ujung-ujungnya pasti kan juga akan sampai sana juga. Gitu. Itu pesan dari saya. Jadi jangan terlalu khawatir dengan apa yang udah diraih orang lain. Tapi fokuslah pada apa yang sudah kamu raih dari hari ke hari, apa yang sudah kamu lakukan dari hari ke hari untuk meraih cita-cita Anda kuliah di luar negeri itu. Itu sih yang ingin saya sampaikan. Wow, banyak banget cerita menarik dari Mister Agung. Kayaknya 1 jam nggak cukup sih sebenarnya, tapi karena durasi. Jadi terima kasih Mister Agung saya ucapkan atas waktu dan kesempatannya bisa berbincang bersama Flip dan berbagi pengalaman Mister Agung. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan juga mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari saya. Semoga kita bisa ngobrol lagi ya Mister Agung di luar kesempatan. Boleh. Nanti di lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Terima kasih banyak ya. Ya, terima kasih. Kita ucapkan pamit undur diri kepada Flippers di rumah semuanya. Bye-bye. Sampai jumpa kembali. See you. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mister Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik Flipper, sedikit perbincangan kita dengan Mr. Agung, seorang awardee dari Canberra University dan sekarang lagi menempuh gelar doctoral di Bristol University. Banyak banget ya ilmu-ilmu, pengalaman, dan inspirasi yang sudah diberikan oleh Mr. Agung. Nah, baik bagi teman-teman, ayo jangan, kata Mr. Agung, jangan patah semangat, terus maju, fokus sama diri kalian sendiri, jangan pernah lihat kehidupan orang lain itu seperti apa. Dan tentunya tadi pesan dari Mr. Agung kalau bahasa Inggris itu memang menjadi salah satu nilai wajib yang harus kalian miliki. So, oleh sebab itu, saya menghimbau juga untuk teman-teman, gak ada salahnya kalau kita mulai dari hari ini mempersiapkan diri untuk meraih beasiswa dengan belajar bahasa Inggris. Salah satunya bergabung dengan Flip English School Pare. Kita tunggu kedatangan teman-teman di Pare ya, atau bisa ikut join kelas online bersama kita di kelas online. Dan juga kita ada juga program Basic English atau fundamental di jagoan speaking. So, nantikan terus informasi dari Flip English Pare. Stay tune di Instagram kita. Distia Diana sebagai host pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next live chit chat di Flip English School. See you guys. Thank you so much.